Doh, Kang Adang mana sih ini? Dia udah mesen batagor. Belum datang-datang. Katanya udah mau imsak nih. Gue telepon dulu lah. Lah, kagak diangkat. Mana nih orang? Lah, gimana ceritanya batagornya? Gue makan aja kali ya, tapi kan gue udah sahur tadi. Tapi nggak apa-apa kali ya. Coba gue telepon lagi sekali lagi. Lah, kagak diangkat. WA-nya kagak aktif. Checklist 1. Gimana sih nih Kang Adang nih? Udahlah, minum dulu aus. Lah, kenapa lu? Ya ampun. Belum sahur ah. Kita lagi pelan-pelan gak sih? Minum. Abis dari mana? Abis dari mana? Patroli. Abis dari mana? Patroli. Gue bukain ya. Gue mau baik ini sama lu. Wih, gue ngeliat-liat lu udah pakai baju satpam nih. Iya. Satpam di mana? Satpam komplek. Komplek elit. Yaudah minum pelan-pelan kata gue mah. Komplek Pak Bahlil. Daerah mana itu komplek Bapak? Iya. Ini ganggu dulu. Bentar lagi imsak ini. Ya elah, lagian lu abis sip malam atau gimana? Iya. Oh iya. Pak Bahlil minta tolong. Terus? Minta beliin ini buat sahur. Kata ayam gua mah lu bakar. cepetan makannya, udah nggak usah ngobrol kata gua mah. Ini Lu ngapain ngajakin ngobrol lu? bawa pentung? Emang bakal ada maling di komplek lu? Jaga-jaga, Pok. Jaga-jaga takut ada orang lewat kan gua sikat. Widih. Gue liat-liat setahun lu nganggur udah jadi satpam Iya. lagi. Boleh Sekarang kali mah. udah gajian belum gue? Sekali kita lamaran. Lamaran. Kan udah Lamaran. kerja gua sekarang mah. Gue nanti lamaran kerja lah jadi satpam juga. Ya elah, terus gua kerja apaan? Satpam juga biar Satpam. sama-sama satpam. Cepetan nih udah mau imsak anjay. Udah mau imsak nih cepetan. Tuh kan. Assalamualaikum. Ada apa ini? Rame Pak amat Ustadz, ini. udah mau imsak nih Udah dia mau imsak. Orang udah selesai sahur ini malah baru. Nggak kedengeran adanya Pak Ustadz. Waduh. Iya. Gimana Ini- sih Pak Ustadz nih? Iya. Marahin nggak sih Pak Ustadz kayak mumpung gitu? belum adzan kan. Kalau sudah adzan tentunya harus berhenti, nggak boleh makan, Iya. nggak boleh minum. Jadi gimana nih? Imsak apa adan Pak Ustadz? Adzan itu ada adzan, ada imsak. Kalau imsak itu biasanya kan 12 menit menjelang adzan itu kan. Jadi ada waktu fajar, ada waktu adzan. Kalau kita Sambil makan Pak Ustadz ya? Iya. Keburu Kalau adzan. sebelum adzan ya kita masih ada waktu ya. Iya. Cuma imsak itu adalah bentuk kehati-hatian kita. Ada jeda waktu sekitar 12 menit. Begitu kita bangun misalkan ya, kok imsak? Imsak itu artinya menahan. Menahan itu bukan berarti apa itu kita udah habis waktu sahurnya, masih ada bangsa 5 menit, 6 menit. Cuma itu imsak itu bentuk kehati-hatian sebenarnya. Karena di hadis juga dikatakan itu ukurannya itu waktu imsak ke waktu adzan ke waktu fajar itu membaca Quran sebanyak sekitar 50 ayatan. Iya, 50 ayat itu kalau jadikan menit itu ya kurang lebih antara ya 10 sampai 12 menit. 10 menit gitu kan. Pak Ustadz udah sahur ini? Ya udahlah, memang sunahnya itu bagusnya itu kita mengakhirkan sahur. Adalah bagusnya berarti ini ya? Itu mempunyai Ada bagusnya kesunahan yang berarti, tersendiri gitu ya. Jadi sahur itu anjurannya, sunahnya itu diakhirkan, sedangkan buka itu anjurannya justru disegerakan, nggak boleh ditunda-tunda. Kembalikan. Itu yang sesuai dengan apa itu anjurannya seperti itu. Nah, udah ajan tuh Pak Ustadz tuh. Wah, dia masih pengen makan tuh Berarti kayaknya. udah kita mulai puasa. Waduh, ini nggak boleh dihabisin Pak Ustadz? Ya udahlah, di stop kalau sudah adzan itu. Cuma Belum memang kenyang Pak Ustadz, ini masih ada tuh. iya. Gimana? Dia Kalau udah sudah itu adzan, udah niat belum lu? Ah, ini awas tuh. Lupa lagi lu kagak niat kata gua mah. Jadi perlu diperhatikan bahwa niat dalam ibadah itu sesuatu yang sangat penting. Apalagi yang sifatnya wajib gitu ya. Sifatnya wajib, kita para ulama sepakat
bahwasanya terutama dalam puasa ini gitu ya, bahwa niat puasa itu adalah wajib. Dan tentang prakteknya, pelaksanaannya gitu ya, pelaksanaannya itu memang ada terjadi perbedaan para ulama. Ya, para ulama bahwa Imam Syafi'iyah dan para pengikutnya bahwa niat puasa itu ya terutama puasa wajib, puasa Ramadan hendaklah dilakukan di waktu malam. Jadi di waktu malam itu mulai dari terbenamnya matahari hingga fajar. Itu adalah tempatnya melakukan niat. Kalau pagi-pagi gitu, kalau siang kita. Nah itu, jadi Kalau udah kita lanjutkan kembali ya bahwa ini Imam Syafi'i dan pengikutnya mensyaratkan kalau puasa itu wajib gitu ya, puasa itu wajib, terutama puasa Ramadan gitu ya. Ini harus niatnya itu dilakukan di waktu malam berdasarkan hadis malam yubayyitin niyah qoblal fajr fala siyamalahu. Siapa yang tidak melakukan niat di malam hari sebelum fajar, maka dia tidak terhitung puasa. Itu wajib. Nah pertanyaannya seperti Akang Adam tadi ya, bagaimana kalau puasanya puasa sunnah? Bagaimana tentang niatnya? Tetap puasa sunnah juga dianjurkan untuk niat. Cuma ya tempatnya niat dalam puasa sunnah ini boleh di siang hari sepanjang gitu ya. Satu, dia sebelum melewati waktu zuhur, qabla zawal. Sebelum melewati waktu zuhur. Yang kedua, sepanjang paginya gitu ya, belum ngopi atau makan bubur. Nggak puasa gitu, Iya. Misalkan ini ya mau niat puasa Senin gitu ya. Iya. Dia habis sholat subuh udah ngopi, udah kokok. Siang-siang, wih kayaknya ini hari Senin lah, udahlah saya niatkan puasa. Lah itu nggak bisa. Jadi Alasan itu mah. kalau kita misalkan ini hari Senin gitu ya, sepanjang kita belum makan, belum ngopi, belum ngerokok gitu ya, kemudian sepanjang belum lewat daripada waktu zawal, waktu zuhur, begitu jam 10 gitu ya, ini hari Senin, saya kan sudah biasa puasa Senin ya, udahlah saya niatkan puasa Senin hari ini ya, itu nggak jadi masalah, sah. Kalau memang puasa itu puasa sunnah. Oh, kalau sunnah boleh Pak Ustadz? Iya, Pagi-pagi niatnya itu. di siang hari. Kalau puasa Ramadan nggak boleh? Kalau puasa Ramadan itu memang ada perbedaan para ulama. Tadi itu sebagaimana yang saya jelaskan, Imam Syafi'i dan para pengikutnya ya, ini mensyaratkan bahwa kalau puasa Ramadan seperti di dalamnya juga ada puasa qadha gitu, puasa nadar gitu ya. Ini dianjurkan malam, niatnya itu pada waktu malam hari. Dan ketika kalau niatnya setelah fajar ya atau setelah kumandang adzan subuh, maka itu tidak sah niatnya. Kalau niatnya enggak sah, enggak niat, tentu puasanya juga tidak salah. Tapi konsekuensinya ketika dia tidak niat dalam melakukan puasa Ramadan, konsekuensinya dia tetap melanjutkan puasa itu. Dia tetap melakukan puasa itu, namun dia tidak terhitung. Nanti ya, ketika tidak terhitung karena memang itu tidak sah, karena tidak melakukan niat, maka dia wajib untuk mengqadha di bulan yang lain gitu. Pak Ustadz, kalau misalnya nih ada kan ini kan bulan Ramadan, Pak Ustadz. Iya. Kalau cuman buat ikut-ikutan tuh gimana, Pak Ustadz? Ikut-ikutan ya. Puasanya, iya ikut-ikutan puasa karena dia puasa gitu, tapi nggak niat gitu. Oh lah, ini perlu diperhatikan karena memang banyak orang yang memang menganggap atau mengabaikan masalah urusan niat. Padahal rukun puasa itu salah satu diantaranya adalah niat, gitu ya. Jadi puasa itu tidak hanya sekedar nahan lapar dan minum. Tentu harus diperhatikan aturan-aturannya, termasuk daripada rukun yang berkaitan dengan niat. Karenanya memang masalah niat itu yang penting ada qasdu. Qasdu itu ada memang tujuan yang ada dalam dirinya, dalam hatinya. Karenanya para ulama ya tidak harus diverbalkan gitu ya, tidak harus saya niat puasa. Ada ulama yang mengatakan seperti ini, bahwa ketika dia
makan sahur gitu ya. Iya. Dan dia niatkan sahur itu adalah liqasdi shaum, tujuannya adalah untuk puasa, maka itu Udah niat. sudah niat. Atau ketika dia makan minum di waktu sahur gitu ya, tujuannya adalah memang lisaum untuk puasa, maka jadi. Tidak harus artinya memverbalkan secara semua saya niat puasa bulan Ramadan fardu karena Allah. Tidak seperti itu, tapi memang ada ulama yang menyatakan demikian. Namun memang secara gamblangnya gitu ya, secara sempurnanya hendaklah diniatkan seperti itu. Karena memang memverbalkan itu sebenarnya ya, sebenarnya itu adalah sifatnya gitu ya. Sifatnya itu bukan suatu anjuran. Hanya diverbalkan itu, diucapkan itu, saya niat puasa. Itu tujuannya untuk apa? Untuk mendorong hati, untuk menghadirkan hati. Karena memang niat kan urusannya urusan hati. Karena seandainya kita niat, ya mulutnya niat, tapi hatinya lalai, maka itu tidak dianggap. Yang dianggap itu tempat niat itu adalah hati. Makanya hati-hati itu ya. Hati-hati. Jadi kita kalau untuk hati-hati setelah buka puasa, waktu maghrib itu setelah minum minum es gitu, es campur, makan kok langsung niat boleh. Dan niat itu kalau kita sudah niat ya, itu tentu tidak bisa dibatalkan dengan hal apapun. Misalkan setelah niat kok saya makan dan minum lagi, setelah niat kemudian saya tidur, apakah niat saya batal atau tidak? Tidak. Jadi tetap puasa itu sah kalau kita sudah niat, dan niat itu tidak ada yang tidak ada yang menghalangi. Bagaimana kan kita sudah niat, kitanya kan udah tidur, apakah perlu niat lagi? Enggak usah lah. Takut artinya dengan sebab tidur niat kita batal. Tetap puasanya sah. Oke, Pak Seperti Ustadz, itu, ya. kalau misalnya nih kita udah niat nih awalnya, tiba-tiba di tengah jalan goyah, gue mau batal aja lah gitu. Gimana tuh Pak Ustadz niatnya? Itu berarti niatnya udah jelek Pak Ustadz ya? Iya, Sebelum dijawab nanti, kita patroli dulu sebentar. Wih, Sekarang dia jadi pas satpam Pak Ustadz. Iya. 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 Tapi tadi udah sahur, udah enak, udah seger ya. Tuh. Belum, Ustaz. Baru sedikit Fungsi sahur doang. itu luar biasa. Iya. Tapi kan dia belum niat Pak Ustadz kayaknya. Iya. Kalau belum niat tuh nanti puasanya enggak ini tuh, enggak Kuat saya mah, enggak Ustaz. dihitung itu. Kuat saya mah. Udah Sudah niat belum sebulan kan? saya. Udah ya. Udah sebulan. Tapi sahur itu sudah dihadirkan ya, bahwa Iya. tujuannya itu adalah untuk puasa. Walaupun tidak diverbalkan, tidak ucapkan, itu tetap itu ulama menyatakan itu dianggap sah. Nah, Pak Ustadz, Iya. tadi gimana tuh pertanyaan saya? Katanya kalau kita udah niat nih awal nih Pak Ustadz nih. Terus tiba-tiba tengah-tengah goyah nih iman saya gitu kan Pak Ustadz. Karena lihat ya Allah anak kecil itu kan, anak kecil belum boleh puasa gitu kan. Bukan es krim gitu Pak Ustadz. Wah, Iya. gimana itu Pak Ustadz? Sebenarnya itu memang itu adalah godaan yang terberat ya bagi yang puasa. Ketika kita sudah niat dan ketika kita melaksanakan puasa di siang hari gitu ya, kok lihat itu kan nikmat amat, apalagi ngelihat cuur itu ya yang warnanya hijau itu menggoda gitu ya. Itu memang nafsu bagi orang yang puasa. Ya sepanjang hanya gitu ya. Sepanjang hanya apa itu keinginan gitu ya. Keinginan itu enggak membatalkan puasa. Keinginan gitu, cuma ya memang seperti itu ya, berarti puasanya harus dievaluasi kembali gitu kan ya. Karena memang Assalamualaikum. sejatinya. Wih, waalaikumsalam. Udah Masya Allah. patrolinya. Wih, udah patrolinya. Ustaz, cuma Oh, kita tadi lanjutkan ke ya. rumah Pak Bahlil Iya. doang. Karena sejatinya puasa itu kan karenanya Iya, ke rumah Pak Bahlil tentu tadi. adalah lillahi ta'ala gitu kan ya. Lillahi ta'ala, bagaimana kita dalam rangka untuk mengelola nafsu kita. Iya, bagi para remaja, para orang-orang muda tentu yang melihat seperti itu dia, luar biasa. Itulah godaannya. Karenanya Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi itu ya, as-saumuli wa ana ajzimi. Jadi puasa itu khusus untukku dan saya yang langsung membalasnya. Karena apa? Mereka menahan lapar ya, walaupun ada es krim di siang hari yang luar biasa, tapi saya tidak tergoda menahan itu. Karena apa? Lillah. Karena Allah. Ya, jadi kalau hanya
sebersit apa itu keinginan saja, tidak langsung dicicipi, kok nggak jadi masalah. Berarti kalau kita Tapi- lihatnya batal, gue pengen batal nih gitu. Itu nggak apa-apa Pak Ustadz, mesti bisa. Sepanjang gitu ya, sepanjang dia tidak apa itu tidak langsung diminum gitu ya, hanya pengen, saya pengen batal amat gitu ya. Karena memang syarat di antara syarat niat itu tidak boleh ditaklik. Ditaklik itu digantungkan dengan sesuatu. Misalkan begini, kalau kita urusan ibadah sholat ya, kita sebelum sholat sudah begini, lah kalau seandainya teman saya datang, sholat saya akan saya batalkan. Itu kira-kira sholatnya batal enggak itu? Sebelum dia melakukan sholatnya sudah batal, karena sejatinya ibadah itu tidak boleh dikait-kaitkan dengan yang lain. Namanya ditaklik itu dalam urusan fikih. Tapi bagaimana dengan puasa? Kalau dengan puasa itu tidak seperti sholat. Kalau sepanjang hanya keinginan, lah hari ini saya pengen batalkan lah. Sepanjang dia tidak melakukan hal-hal yang membatalkan, puasa itu tetap sah. Jadi tidak berpengaruh dengan dikaitkan dengan sesuatu yang lain. Itulah kelebihan daripada puasa itu. Seandainya begini ya, lah saya nanti besok mau puasa, kalau datang tamu saya gitu ya, bawa makanan, saya akan buka puasa. Ternyata ya memang datang dan saya lanjutkan puasanya, tidak saya batalkan. Apakah puasanya tetap sah atau enggak? Tetap itu dianggap sah. Oh ya. Ustadz, Jadi kalau tidak ada pengaruh dengan dikaitkan dengan sesuatu kecuali dalam masalah salat itu batal. Ya. Kalau makna dari niat itu apa namanya? Bukan viral, Iya. Sebesar apa? Oh ya, maksudnya Sepengaruh. sepengaruh apa gitu Pak Ustadz? Tentu sangat penting ya, karena memang al-qasdu biha, tujuan daripada niat itu adalah untuk membedakan ibadah, pekerjaan ibadah dengan pekerjaan kebiasaan, pekerjaan yang bukan ibadah. Kita misalkan wudhu ya, kalau kita niatkan cuci muka ini, saya niat wudhu, maka jadi wudhu. Tapi kalau kita tidak niatkan, hanya cuci muka aja gitu ya, berarti ya itu tidak jadi ibadah. Begitu juga puasa, barangkali dia menahan lapar dan minumnya itu karena diet, bukan untuk puasa. Nah itu, jadi para ulama itu menjelaskan inilah pentingnya niat gitu ya, adalah untuk at-tamyiz, membedakan mana pekerjaan ibadah dan mana pekerjaan yang bukan ibadah. Karena bisa jadi Kang Adam melakukan puasa itu saya pengen tujuannya diet gitu ya, tidak makan dan tidak minum. Lah itu tentu beda yang tujuan seperti ya? itu niatnya itu beda ya tujuannya. Ya. Tapi kan bagus Pak Ustadz. Iya. Maksudnya buat Ya positif tentunya buat badan. kaitannya dengan pahala. Oh. Pahala, karena tentu kalau tujuannya diet dengan kita menjalankan perintah Allah, syariat lah, nanti ya disitulah nanti apa itu pengaruh, apakah dia mendapatkan pahala dan tidak. Kalau tujuannya diet, tujuannya pribadi ya, buat Kang Adan, saya mau puasa tujuannya mau diet lah supaya badan saya kurus gitu ya, supaya badan saya enggak terlalu gemuk gitu kan, enak, supaya terhindar dari beberapa penyakit. Nggak boleh itu. Lah boleh, tapi nggak dapatkan pahala. Kadang-kadang ada poster karena gini. niat itu pengaruhnya apakah termasuk ibadah? Kalau termasuk ibadah itu nanti dia akan mendapatkan balasan. Kadang ada gini Pak Ustadz nih, kita bentar lagi bulan puasa nih. Iya. Saya niatkan puasa nih, saya niatkan sekalian diet gitu kan. Ada Pak Iya Ustadz Pak gitu. Ustadz, ada tuh kayak gitu. Iya. Jadi namanya ditasrik itu digabungkan dengan niat yang lain. Jadi makanya dalam niat itu pasti di akhirnya itu ada lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala itu kita mengerjakan puasa ini, mengerjakan ibadah ini semata-mata adalah mencari atau melaksanakan perintah Allah. Jadi dikesampingkan dulu. Artinya kepentingan-kepentingan yang sifatnya pribadi. Karena kalau kita niatkan ibadah, tentu kepentingan pribadi akan terbawa gitu. Jadi jangan didominasi dengan kepentingan pribadi, tapi kepentingan ibadah aja dulu yang dikedepankan, maka tentu akan membawa hal-hal yang sifatnya pribadi. Jadi Ya, gitu. Jadi tetap niatnya itu harus niat puasa Lillahi ya. ta'ala. Lillahi ta'ala. Lillahi Jangan niat ta'ala. yang lain Pak Ustadz ya. Niat yang lain itu nanti termasuk itu adalah hikmah daripada puasa, itu tentu akan memberikan keseimbangan dalam fisik dan
dan badan kita, akan menetralisir racun-racun yang ada dalam tubuh kita. Pak Ustadz, gimana sih cara lurusin nih niatnya nih biar nggak jadi ini mas tahun sekali ini udah sih gitu. Gimana tuh Pak Ustadz? Ya. Luruskan niatnya. Karenanya tentu setiap syariat itu punya aturan-aturan, ya terutama dari sisi rukun atau unsur dalam puasa itu. Puasa rukun unsurnya itu adalah niat dan al-imsak atau menjauhi dari hal-hal yang membatalkan. Karenanya agar kita terhindar supaya kita jangan sampai lupa gitu ya dalam melakukan niat dalam puasa. Ini memang ada pendapat Imam Malik gitu ya. Dianjurkan sebagaimana memang dijelaskan dalam kitab Quyubi wa Amirah atau kitab Al-Mahalli juz 2 halaman 52, di sana dijelaskan. Dianjurkan niat puasa di awal Ramadan gitu ya. Di awal Ramadan kita niatkan bahwa saya niat puasa seluruhnya. Iya. Seluruhnya gitu ya. Jadi memang 1 bulan. Niatnya itu langsung 1 bulan. Ya, 1 bulan. Karena apa? Ini menurut versi apa yang disampaikan oleh Imam Maliki. Jadi saya melakukan puasa bulan Ramadan ini seluruhnya. Sekaligus ya. Sekaligus karena Allah Ta'ala. Jadi nanti hari yang kedua gitu ya, kita tetap niat seperti biasa. Saya niat puasa Ramadan karena Allah, fardu karena Allah Ta'ala. Ketika kita hari yang kelima lupa gitu ya, lupa, maka tidak diragukan lagi, artinya jangan ragu, kita itu sudah ditutupi dengan niat yang pertama. Nah, itu yang sebulan itu. Jadi ketika kita lupa gitu ya, ini sudah tercover dalam niat yang di awal itu, gitu ya. Kan orang itu kan pasti lupa. Karena memang mungkin ketiduran masalah niat itu kadang-kadang banyak orang yang mengabaikan. Kang Adam barangkali dia dinas malam gitu kan ya. Kadang suka pas malam gitu, kecapean lagi nyender-nyender gitu ketiduran. Ketiduran. Alasan tuh Bos. Iya, enggak niat. Untungnya Kang Adam awal-awal puasa dia sudah niat ke seluruh selama sebulan. Selama 1 bulan, maka itu sudah tertutupi, sudah tercover dengan niat yang pertama. Itu. Jadi untuk kehati-hatiannya seperti itu lebih baik agar supaya ketika lupa ini bisa tercover dengan niat yang pertama. Berarti itu udah dicatat Pak Ustadz di awal gitu ya? Iya. Iya, di awal itu sebaiknya seperti itu. Jadi niat keseluruhan. Nanti di tengah-tengah kita lupa niat, maka sudah tercover sama yang awal itu gitu. Itu yang pertama. Yang kedua juga keuntungannya. Seandainya dalam kita menjalankan puasa dapat 10 hari, kok kita nggak ada umur misalkan. Innalillahi, nggak ada umur, maka kita terhitung ya. Karena kita sudah niat di awal puasa itu keseluruhan 30 hari. 10 hari kok kita nggak ada umur misalkan, maka tentu kita tetap terhitung melakukan puasa selama 30 hari itu. Tetap lunas ya. Tetap lunas. Puasanya selama 30 hari. Itulah kedudukan niat itu kan ya dalam hadis innamal a'malu binniyati, bahwasanya sahnya amal itu tergantung niatnya. Karenanya ini ya para ulama memberikan kedudukan yang sangat penting bahwa niat ini mempunyai kedudukan yang penting dalam ibadah. Berarti niatnya sama nggak sih Pak Ustadz? Iya. Yang 30 misalnya yang awal tuh sama yang tiap harian. Iya. Pakai bahasa Indonesia niat harian. Bahasa Indonesia. Sebenarnya niat itu tidak disyaratkan harus bahasa Arab lah. Enggak lah, pokoknya bi ayyi lughatin kanat, sesuai dengan bahasa masing-masing. Yang penting kita memahami apa itu substansinya gitu ya. Kita memahami. Karena aja di awal-awal itu kita niatnya itu aja kita hadirkan, saya niat puasa Ramadan seluruhnya. Seluruhnya karena Allah Ta'ala seperti itu. Dan nanti hari yang kedua tetap niat seperti biasa, saya niat puasa fardu karena Allah Ta'ala. Puasa Ramadan ya ditentukan. Karena memang unsur dalam niat itu harus ada qasdu. Qasdu itu saya menyengaja ya. Kemudian ada ta'yin ditentukan. Bulan Ramadan gitu kan. Itu namanya ta'yin. Kemudian ada ta'arud itu menjelaskan tentang kefarduannya. Karena puasa kan ada yang fardu, ada yang sunnah.
Yang penting ada unsur 3 itu ya. Kalau hadis sana godan itu artinya hanya pelengkap saja. Intinya kalau kita menghadirkan niat, saya niat puasa Ramadan fardu kanallah cukup. Itu niat yang kedua, yang ketiga. Seandainya pada hari yang kelima kita lupa, maka tentu sudah tertutupi dengan niat yang pertama tadi. Tapi jangan disengaja ya. Iya, tapi jangan disengaja-sengaja lah. Tetap harus niat tiap hari ya. Saya mah enggak usah niat lagi lah, toh udah niat pada awal itu enggak. Ini sebenarnya untuk jaga-jaga, bentuk kehati-hatian. Dan niat itu enggak harus nawa itu, tapi ya tempatnya itu hati kita menghadirkan. Kita puasa apa itu sahur gitu ya, sambil makan. Pak Ustadz. Ini lagi bercanda kan. Jangan ya. Oke. Sahur kita niatkan untuk puasa itu sudah jadi. Enggak harus nawa itu, tetapi memang bagusnya barangkali ada yang lain itu niat itu bukan sekedar lapar dan ya nanti Pak Ustadz iklan dulu. Rukun niat harus diperhatikan. Waduh. Tadi kan kata Pak Ustadz boleh pakai bahasa apa aja. Coba lu Bang Adang pakai bahasa Inggris bisa nggak? Gua pakai bahasa apa ya? Bahasa Sunda. Bahasa Sunda. Tenanaon Pak Ustadz. Coba pakai bahasa Sunda gimana niatnya coba? Niat puasa. Niatkeun kaula puasa dina bulan Ramadan. Gitu, tenanaon. Tenanaon. Kita lamun diinikan misalkan ieu na hulap ieu na kitunya ngomongna lah di hate bae. Tenanaon dihadirkan dalam hati. Enggak harus diucapkan Ustaz ya. Bola sebenarnya yang penting kita udah itu ya sunnah saja. Sunnahnya itu maksudnya itu tujuannya untuk menghadirkan hati. Karena hati itu biasanya akan hadir apabila kita mulutnya mengucap. Biar lebih biar lebih tekun bukan tekun biar lebih sungguh-sungguh gitu. Mengucapkan terhadap niat. Pak Ustadz, kalau misalnya kita niat puasa gitu, kita emang harus begini, apa sambil main HP, sambil rebahan, boleh nggak begitu Pak Ustadz? Nah ini nih, nggak khusyuk itu namanya. Sebenarnya niat itu ya kapan aja waktunya, yang penting dari mulai ya ghurub atau terbenamnya matahari hingga fajar gitu ya. Apakah kita harus berwudu dulu? Enggak usah, enggak ada syarat-syarat. Niat apa itu puasa harus berwudu, harus menghadap, enggak. Pokoknya manakala kita ya ada tujuan, ada tekad untuk niat puasa sepanjang di waktu tadi itu yang saya jelaskan, maka ya akan jadi gitu tuh. Akan jadi gitu. Enggak usah apakah harus wudu dulu habis sholat taraweh. Kalau di masyarakat kita ya umumnya di masyarakat Banten biasanya kita akan melaksanakan niat itu setelah selesai pelaksanaan sholat taraweh. Tuh, ini nggak pernah taraweh nih. Ini kan gue mau jaga warung. Itu baik. Baiknya apa? Karena memang satu untuk memberikan peringatan kepada mereka gitu ya, agar supaya jangan melalaikan niat. Gitu, karenanya mereka yang rajin taraweh insya Allah tidak akan meninggalkan niat itu gitu ya. Nggak bakalan lupa. Tapi kan kalau lupa udah di cover dari awal. Ya kalau kayak BPJS aja cover. Kalau awalnya dia niatnya seperti tadi apa yang disampaikan oleh Imam Malik. Kalau Pak Ustadz nih banyak kan anak-anak yang belajar puasa gitu ya. Niatnya sehari tapi jam 10, jam 11 atau jam dohor itu. Kan ada di kampung mah ada puasa setengah hari misalnya. Niat puasa setengah hari dulu katanya. Iya. Sebenarnya puasa itu enggak ada setengah hari. Ya. Ini nih. Kalau untuk memberikan pelajaran, membiasakan terhadap anak-anak kita yang barangkali belum balik. Karena syarat puasa kan tentu satu adalah balik, kemudian kuat gitu kan ya. Seandainya ya dia belum balik, belum kuat melakukan puasa, tentu ya tidak memenuhi syarat. Tapi bagi anak-anak kita tentu harus kita latih supaya dia terbiasa ketika dia sudah sampai umur balik gitu kan ya. Mereka tidak merasa berat gitu melaksanakannya. Karenanya ya
Justru harus kita dukung, harus kita motivasi. Enggak apa-apa tetap Nong, ya coba puasa setengah hari aja gitu ya. Dari usia dini ya. Ya, di usia dini gitu ya. Kalau nggak diiming-iming, Pak Ustadz. Iya. Tapi Diiming-imingi. terus kita harus kasih motivasi. Nong, kalau memang masih kuat mah terusin aja gitu ya. Sampai asar. Oh, sampai asar. asar. Udah sampai asar sampai maghrib. Akhirnya Nggak ada puasa setengah-setengah itu, tapi untuk pengajaran gitu ya. Tentu kita harus sampaikan untuk belajar Nong supaya membiasakan ketika nanti si Nong sudah wajib puasa, maka nanti tidak akan memberatkan, tidak berat itu karena sudah biasa. Dan zaman ini beda dengan zaman dahulu. Zaman sekarang itu hari itu kayaknya apa ya, singkat gitu. Iya. cepet. Iya, cepet. Kan anak-anak kecil, anak saya aja yang baru umur berapa gitu ya, umur 6 tahun, 7 tahun itu bilang sampai beres sempurna sampai itu. kuat ya. Kuat itu puasa itu dari hari pertama sampai 30 itu kuat. Iya. Pak Ustadz kasih sesuatu Beda kali dengan ya? Ada jampe-jampenya kali Ustaz gitu. beda dengan dulu gitu. Dulu waktu zaman kita ya, Tiup ubun-ubun ya. hari itu kayaknya panjang gitu. Iya. Ampe-ampe dulu itu saya gitu ya, sengaja pergi ke kolam masjid itu ya, pura-pura berwudu, Wah, padahal diminum. sambil minum. Aduh, menyelam sambil minum air. Ternyata Pak Ustadz juga Karena memang gitu. bener itu, panjang dulu itu, jarang. Kalau saya Anak mau Ustaz kecil biasanya yang kalau kuat panas puasa itu. Ustaz kumur-kumur tapi pakai air dingin. Wih, Ditelan air jadi dingin. Kan awas tuh, kumur-kumur. hati-hati ya, hal yang Air membatalkan dingin. puasa juga itu. Kalau di luar puasa, kita menyangatkan kumur-kumur itu sangat dianjurkan. Karena ketika kita menyangatkan kumur-kumur itu tentu maksudnya adalah untuk membersihkan ya sisa-sisa makanan yang ada di mulut. Tapi ketika dalam keadaan puasa, hati-hati nggak boleh. Orang lagi puasa Ramadan ya, kumur-kumur sengaja cokot. Lihat kanan kiri, kan ada orang nih lah, langsung ditelan lumayan. Waduh, lah seperti itu. Masa iya mau membohongi Allah sih? Wuih, dalam wallahu basirum bima ta'malun. Allah Maha melihat terhadap apa yang kalian lakukan. Nggak bakal. Oke. Karena Pak ya Ustadz, gimana nih? berkaitan dengan keimanan. Tipis tisu imannya. Iya luar biasa nih ngobrol ini ya. Iya. Waduh, memang kajian ilmu itu ya pahalanya sangat luar biasa ini. Harus serius Pak Ustadz. Iya, Pak Ustadz. jangan Mudah-mudahan kita santai. termasuk Biar masuk, hamba-hamba Pak Allah Ustadz. yang Ya, amin Pak Ustadz. Nah, termasuk ahli-ahli ilmu. ya. Tanda-tanda itu Pak Ustadz, ada nggak sih tanda-tanda niat puasa yang kalau udah melenceng nih, niatnya wah lu niatnya udah melenceng nih gitu. Ada nggak Iya. sih Pak Ustadz? Ya tentu ada, karenanya niat itu di awal-awal itu harus dimantapkan ya, tidak boleh ragu-ragu dalam niat itu Dihusukkan Iya. berarti ya. Harus dihusukkan, istighfar qalbi, harus selalu menghadirkan dalam hatinya. Karenanya kita dianjurkan sahur itu adalah untuk apa? Tujuannya sebenarnya diantaranya untuk memantapkan niat kita. Karenanya itu adalah hadis katakan tasaharu fa inna fis sahur barokah. Sahurlah kalian karena dalam sahur itu ada keberkahan. Di antaranya untuk meluruskan, memantapkan niat kita selama menjalankan puasa. Karena bisa jadi ketika dia di waktu siang hari gitu ya, karena dia mendapatkan barokah daripada sahurnya, banyak sekali godaan-godaan, banyak sekali teman-teman yang ngajak, udahlah gampang sih nanti ini yuk gitu ya. Oh, karena berkah daripada sahur yang dilakukan, maka Allah memberikan kekuatan dalam dirinya. Ah, buat apa sih paling buka gitu doang. Ketika belum buka kita ya beneran ya. Artinya seperti kita itu pengen mengikuti gitu. Kayaknya enak banget. Mie goreng itu Pak Ustadz kalau Mie lagi. goreng kayaknya enak banget wanginya ya. itu, Bang. Gitu. Gimana? Padahal kan kita tahu ketika buka ya dirasakan kok hanya seperti itulah. Hanya seperti itu. Cuma gitu doang. ya, Iya, Pak cuma Ustadz. gitu doang. Ada nggak sih Ketika- Pak Ustadz doanya Pak Ustadz kasih Iya. buat saya biar kuat gitu, biar imannya nggak tipis gitu, biar nggak Alah, emang turun lu buat imannya. tipis. Setipis Makanya- tisu di sini. Nah iya biar kuat jadi tebal gitu, nggak gampang antara- tergoda, nggak gampang. Dia mah Pak Ustadz lihat cewek-cewek cantik juga, dia tergoda tuh. Makanya di antara doa-doa yang harus dibaca itu ketika doa berbuka puasa gitu ya. Itu jangan dianggap remeh gitu ya. Itu mempunyai keberkahan yang luar biasa. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu. Tadi lihat Kang Adam itu ya. Iya, Kang Karena sahurnya buru-buru pasti nggak baca bismillah lagi.
Kalau buka jangan seperti itu. Harus kita menghadap kepada Allah gitu ya. Artinya menghadirkan bahwasanya kita membaca doa Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizqika afaratu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Disambung dengan doa yang kedua, Allahumma zahabaz dhama'u wa batallatil uruq gitu ya, wa tabatal aju insyaallah. Ada dua riwayat itu ya. Yang biasa. Jadi digabungkan itu ya. Namanya jam'ud dalila ini mengumpulkan dua dalil. Ada dua hadis yang berkaitan dengan buka puasa. Karenanya lebih bagusnya itu digabung. Ya, dua-duanya itu baik gitu. Ada yang mengatakan Allahumma lakasumti itu dhaif hadisnya, yang benar itu Allahumma lakadzoma apa itu Allahumma dhahabaz dhama'u. Tapi ya karena sesuai dengan kaidah apabila memang ada dua dalil kalau bisa dikumpulkan kumpulkan. Nah, supaya menghormati daripada dua ulama dua hadis itu tetap datangnya dari Rasulullah. Karenanya bagusnya itu satu dhahabaz dhama'u wa batallatil uruq wa thabatal insyaallah, disambung Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa la rizqika aftartu. Nah, dua itu sudah lengkap, maka insyaallah ya akan memberikan keberkahan, kekuatan, hasil puasanya itu luar biasa. Pada saat iman turun. Berarti tadi Pak Ustadz ngomong lakasum tuh udah buka puasa nggak sih? Ya belum, itu kan contoh. Ini kan kita menjelang sahur gitu ya. Lah iya. Alhamdulillah ini menjelang sahur ini di mana para malaikat turun dalam setiap sepertiga malam. Mudah-mudahan kajian kita ya ini menjadi bagian daripada amal soleh yang yang diberikan balasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah malaikat. Semoga saja kita mendapatkan bagian daripada Lailatul Qadar, malam yang mulia. Amin. Amin ya Rabb. Ustadz, kalau misalnya nih kita niat lain di lisan, lain di hati itu gimana Pak Ustadz? Pengecut itu namanya. Dia melakukan niat, saya niat puasa. Kok pengecut sih? Ya diucapkan dengan lidah, diucapkan Iya. dengan mulut, tapi hatinya lalai. Iya betul Pak Nah, Ustadz. seperti itu tuh enggak benar itu. Oh iya, enggak sah niat seperti itu. Jadi maksud daripada mengucapkan apa itu niat dengan lidahnya itu ya maksudnya itu adalah untuk membangunkan hati. Ini kok mulutnya niat, membangun tapi keyakinan hatinya ya. membangun ya, hatinya kok kemana-mana. Iya betul Pak Ustadz. Biqalbin ghafilin, dengan hati yang yang lalai gitu kan. Nah, maka itu tentu ya mempengaruhi terhadap keabsahan nih niatnya. Karenanya yang diperhitungkan niat itu adalah niat yang ada di dalam Hati. hati. Oh berarti kalau lisan yang ngomong niat puasa tapi hatinya nggak mau puasa berarti nggak bisa dong Pak Ustadz kayak gitu. Kenapa gak seperti itu? Justru maksudnya diucapkan itu ya untuk membangunkan hati. Iya. Kalau misalnya hatinya nggak bangun-bangun Pak Ustadz gimana? Tidur nanti itu. Ngorok nanti. Ya pastilah kalau hatinya mengucapkan, kalau mulutnya mengucapkan ya pasti hatinya mengikuti. Karenanya kehati-hatian para ulama itu mengapa harus diucapkan? Karena itu untuk membangunkan itu. Karena tentu gerakan lidah, gerakan mulut itu ya tentu ya langsung menyambung ke hati. Ada tips nggak sih Pak Ustadz buat biar puasanya lancar gitu sehari kita selain niat, itu kan udah niat gitu kan, niat di hati tetap harus apa lagi gitu Ustadz? Ya tentu kiat-kiatnya, karenanya dalam ayat Al-Quran kan ya ayyuhalladzina amanu. Nah, kita bangun dalam rangka menguatkan keimanan. Karenanya keimanan inilah yang membuat kita kuat, mampu untuk melaksanakan puasa. Ada orang yang badannya gede gitu, kelihatannya kuat, tapi karena keimanannya kosong ya, dia nggak mampu untuk melaksanakan puasa. Tapi anak kecil gitu ya, karena dia punya tekad yang kuat, iman yang kuat, dia mampu untuk melaksanakannya. Jadi sebenarnya yang dilihat itu sejauh mana ya kekuatan iman yang ada dalam dirinya. Karenanya bagaimana kiat-kiat dalam menumbuhkan agar keimanan itu selalu kuat? Harus diberi nutrisi, harus diberi makanan. Makanan iman itu adalah
meningkatkan ibadah. Semakin kita meningkatkan ibadah, maka iman itu akan semakin kuat. Semakin kita lemas gitu kan puasa gitu ya, kitanya bawanya bobo aja tentu akan berpengaruh. Akan berpengaruh terhadap apa? Terhadap pelaksanaan puasa yang kita lakukan. Bisa jadi cuma dia mampu 3 hari aja. Iya Pak Ustadz. Nih dia nih. Ini lemes Awal-awal gitu ya. doang bisa Iya, Ustadz awal-awal semangat. doang semangat. Iya. Makanya di awal-awal itu kita memang harus paksakan ibadah itu harus paksakan. Harus dipaksakan. Iya. Dipaksakan. Karena apa itu manusia itu memang susah untuk diajak ibadah itu susah. Karena tentu kita harus lawan itu. Kalau kitanya ya menang bisa mengendalikan hawa nafsunya ya berarti ya kita dapat apa itu melaksanakan gitu ya, melaksanakan apa yang dititahkan, apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Berarti taala. pelajaran pentingnya niat itu kayak gitu Pak Ustadz. Iya, sebenarnya untuk memantapkan Memantapkan. untuk memutar ibadah kita dan juga untuk selalu menghadirkan ibadah yang kita akan lakukan dan juga untuk memantapkan keimanan agar kita di tengah-tengah jangan sampai nyeleweng, jangan sampai ya terganggu dengan hal-hal yang lain. Nah, Jadi bukan sekedar niat Pak Ustadz ya. Loh, iya. Dari hati diucapkan baru dilaksanakan. Dilaksanakan, dipraktekkan. Biar Jadi ya sesuai dengan apa itu pengertiannya niat itu kan. Niat itu kan qasusy' muqtaronan bi fa'lih kan gitu ya. Jadi menyengaja sesuatu dibarengi dengan aktivitas, dibarengi dengan praktek gitu, itu niat. Nah, Kalau misalnya di tengah jalan nggak bisa itu Pak Ustadz ya. Misalnya kalau misalnya kita niat di tengah jalan itu berarti tapi tetap bisa nggak batal kan puasanya kalau yang tadi Pak Ustadz bilang. Ya enggak. Enggak kan? Iya. ya enggak kalau memang itu niatnya itu dilakukan di waktu setelah terbenamnya matahari dan sebelum fajar. Kecuali kalau sholat sunnah, kalau apa itu puasa sunnah gitu ya. Baru sebelum duhur gitu. Sepanjang dia belum melewati waktu duhur dan sepanjang paginya belum makan kopi, minum kopi ya, makan bubur, nah itu boleh niatnya itu di pertengahan siang hari boleh. Kalau misalnya lebih dari siang hari berarti nggak bisa Pak Ustadz? Lah nggak bisa ngesah, batal, nggak bisa. Jadi nggak terhitung itu. Ya dia hanya menahan lapar aja gitu. Jadi nanti ya hanya mendapatkan lapar dan dahaga. Karena dalam hadis kan dikatakan rubba so'imin ya. Rubba so'imin tapi banyak orang yang apa itu yang melakukan puasa tapi laisa illa al-ju' wal atas. Ya. Jadi banyak orang yang puasa tapi yang didapatkan hanya lapar dan dahaga. Bisa jadi. Sia-sia. Iya. Dia apa itu tidak memantapkan niatnya, tidak apa itu memperhatikan yang kaitannya dengan niat. Yang mana niat itu rukun yang ada dalam puasa. Karenanya tentu yang paling baik itu kan syarat diterimanya ibadah itu kan satu ya adalah yang pertama itu adalah apa niat. Nah ini syarat diterima ibadah itu. Ini penjelasan dalam kitab Tambihul Ghafilin, syarat diterimanya ibadah itu satu adalah niat. Niatnya kita ibadah puasa itu karena apa? Karena diet, ya, atau karena takut kepada istri, takut diomelin. Yang kedua, dibilang soleh. Iya, bilang soleh ya. Yang kedua itu syaratnya ilmu. Ilmu tahu tata caranya, ada syarat rukunnya, jangan ikut-ikutan. Jangan taklid buta. Kita masih diberikan akal yang sempurna, bisa menyerap ya ilmu dari luar, kita bisa memahami, makanya kita itu berusaha untuk jadi mutabi. Mutabi itu kita ibadah, mengetahui tentang dalilnya, aturan-aturannya. Seperti itu paling maksimal, minimal kita berpindah ke mutabi, bukan muqallid gitu ya. Mutabi itu ya kita melaksanakan ibadah disertai dengan memahami aturan-aturan. Yang ketiga syarat diterima ibadah itu adalah sabar.
Sabar, Kang Adam, Neng Saya Erin. mah selalu sabar Iya. Pak Ustadz. Puasa, Sama nungguin Po Erin nih. masa puasa baru 4 jam kok udah Iya, apa udah itu lesu. udah resah kelihatannya. Kadang suka capek Pak Ustadz suruh ngangkat ini itu Pak Ustadz. Aduh, gitu ya bawaannya bobo Iya. aja. Kadang kita lagi ini Males gitu. suruh ngangkat, bantuin ngangkat itu Pak Ustadz. Harusnya orang puasa itu tambah rajin, tambah disiplin. Coba aja tuh, waktu perang Badar itu terjadi bulan apa itu? Bulan Ramadan itu sahabat dalam keadaan puasa tapi masih mampu untuk berperang. Kita itu nggak ada tantangan, paling tantangannya artinya menahan hawa nafsu. Hawa nafsu. Iya, di bawahnya bobo aja mau sholat jamaah males, kita terawih apalagi. Lah, makanya harus sabar. Alasan aja Pak Erin tuh. Kalau suruh taraweh Pak Ustadz, ngejagain warung katanya. Padahal Sabru saya minal tutup. iman, sabar itu Iya. bagian daripada keimanan. Keimanan. Harus sabar lah. Masa iya baru juga apa itu jam 8, kapan gitu ininya ya, apa itu maghribnya kapan. Kadang-kadang langsung posting apa itu Kolak. Iya, langsung posting gitu ya. Postingnya apa? Lebaran 29 hari lagi. Puasa baru sehari 1 yang hari belum, ya. udah ngomong-ngomong lebaran. Itu tuh. Po Erin bisa Itu. kayak Yang biasaan. ketiga, kalau kita sudah sabar maka akan timbul ikhlas. Kelas. Ikhlas itu tentu buah daripada kesabaran. Nah, itu ya. Jadi 4 itu harus ada dalam ibadah apapun, sholat, puasa, haji. Itu seperti itu. Harus ada niat, ada ilmu, ada pengetahuan, kemudian ada sabar dan Ikhlas. Insya Allah ibadah kita harapan diterimanya itu sangat besar oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ibadah buat pamer tuh. Pamer doang. Woi, lah iya itu tuh. Bikin story, gue lagi puasa nih Iya, guys. sekarang mah di gitu. medsos kan Pak Ustadz. Padahal mah dia lagi tiduran Ustadz. Gimana? Iya, dalam urusan puasa itu justru ya seperti itu diperbolehkan. Beda dengan amalan-amalan yang lainnya. Oh boleh. Memang kan kalau puasa kan sebenarnya mah, ibadah yang sifatnya rahasia. Ketika kita misalkan ya punya apa itu punya saudara gitu ya, punya saudara, kemudian kita sedang melaksanakan puasa sunnah gitu ya, puasa sunnah. Atau barangkali kita sedang melaksanakan puasa nadar, kan wajib. Iya. Kita apa itu bertamu kepada saudara kita, ya kemudian saudara kita menawarkan ini minumnya ini, nah itu boleh, itu boleh. Apa Boleh bolehnya? diminum itu? Artinya boleh kita mengatakan, Mbak, Bu, maaf saya sedang Oh, puasa. dikira boleh diminum. Atau kita melaksanakan puasa Ramadan misalkan ya, kemudian ada teman kita yang coba-coba mencari yang coba-coba mencari keributan. Kamu kok Kang Adam, ayo kamu itu ya apa itu mengecewakan emosi. saya. Ya, kamu kok janji enggak mendapati janji. Udahlah, kalau gitu anu aja yo, saya kecewa dengan kamu. Berantem aja. Iya, berantem Ayo, aja. ke warteg. Wah, kata jangan. ininya, wis jangan seperti itu. Ingat, kita Lagi itu puasa, ini guys. soimun, kita sedang melaksanakan puasa. Jadi mengatakan ini soimun itu bukan ria, bukan. Tapi memang untuk menjaga kualitas ibadah kita agar kita itu apa itu benar-benar sempurna. Itu saling mengingatkan. Ya. Saya Jadi rangkumannya apa nih? Berarti Pak Ustadz kalau misalnya bikin story itu nggak apa-apa? Gak jadi masalah. Yang penting adalah innamal amalu binniyati. Jadi untuk mengingatkan teman-teman kita share ke WA ke ini gitu ya. Ayo teman-teman, di bulan suci Ramadan yang mulia ini kita isi dengan membaca Quran ya. Kita melakukan kajian-kajian yang bermanfaat, Jadi kesimpulan ya dari obrolan yang luar biasa ini Ustadz. bahwa puasa itu memang mempunyai yaitu syarat dan rukun. Terutama rukun puasa itu yaitu yang pertama niat, dan masalah niat ini ya, ini kalau puasa itu puasa Ramadan ini madhab Syafi'iyah dan pengikutnya dianjurkan untuk dilakukan dalam setiap malam dan dilakukan yaitu dalam setiap hari, karena memang niat ini sifatnya, puasa itu sifatnya apa ya, ibadah yang mustaqilah, yang mandiri. Jadi satu puasa satu niatan, hari yang kedua niat, hari yang ketiga niat. Ketika dia lupa atau tidak melakukan niat,
ketika dalam melakukan puasa Ramadan, maka konsekuensinya gitu ya, dia tetap melanjutkan puasa itu dan puasa itu tidak terhitung. Dia harus membayar, yaitu apa? Membayar puasa yang tidak diniatkan itu karena terhitungnya tidak sah. Tidak sah, itu konsekuensinya. Kalau dia tidak melakukan niat di malam hari. Kalau dia niatnya di siang hari gitu ya, nggak Apalagi boleh. itu ya, Iya, kalau Syafi'i itu nggak boleh. Karena waktu niat itu dimulai terbenamnya matahari hingga sebelum fajar itu ya. Kemudian juga yang kedua, masalah niat ini di awal Ramadan gitu ya. Alangkah lebih baiknya kita mengikuti apa yang disampaikan oleh Imam Malikiyah. Di awal Ramadan kita niatkan puasa itu secara keseluruhan. Saya niat puasa Ramadan kullihi seluruhnya karena memang mengikuti apa yang disampaikan Imam Malikiyah. Tapi bukan berarti hari yang kedua kita tidak niat. Tetap setiap hari kita niat gitu ya. Barangkali nanti hari yang kelima, hari yang ketujuh kita lupa tidak niat. Maka yang lupa itu sudah tercover gitu ya dengan niat yang pertama tadi sehingga tetap sah. Jadi tidak harus mengqadha nantinya. Tetap dikatakan sah. Seperti solusinya ya. Kemudian juga masalah niat itu tentu adalah untuk memfokuskan kita dalam melakukan ibadah agar kita jangan sampai melenceng dari tujuan puasa yang sebenarnya. Karenanya harus ditunjang, dikuatkan dengan apa? Dengan sahur. Karena sahur itu akan memberikan keberkahan dan keberkahan itu nanti pengaruhnya dalam pelaksanaan puasa yang kita lakukan yang insya Allah tidak akan tergiur ya, tidak akan terjerumus dengan ajakan-ajakan yang tidak sesuai dengan aturan-aturan puasa. Karena godaannya luar biasa ya. Tapi dengan barokah sahur insya Allah kita tidak akan tergoda dengan hal-hal yang demikian. Dia tadi ngeliatin batagor mulu ya. Lu mau pasti bata lagi mau cabut ngambil ini nih. Kata gua. Izin ya, barangkali ini Pak Ustadz, kita belum sholat subuh ya? Iya, kita sebentar lagi ini nih. Dia mah pasti nggak sholat subuh, Pak Ustadz. Waduh, iya kita sama-sama berjamaah karena jamaah di bulan suci Ramadan ya, di bulan puasa ini sangat luar biasa pahalanya. Karenanya izin ya, udah langsung ambil wudu. Makasih Pak Ustadz. Permisi dulu nih ya. Pak Ustadz, terima kasih nih. Kalau nanti lambat kasihan itu nanti siapa yang ngimamin? Diganti sama Mas Adam aja ya. Iya. Saya juga mau keliling Pak Ustadz. Woi, iya. Bagus ya, tujuannya itu adalah untuk mengamankan. Enggak, Pak Ustadz, dia mah alasan aja biar nggak sholat subuh. Waduh, harus sholat dulu baru tidur. Itu aja ya yang bisa disampaikan Mas Azam. Permisi. Terima kasih Pak Ustadz. Padahal saya masih betah ini, omongan sangat luar biasa ini. Ya mudah-mudahan kita sambung kembali. Iya. Permisi lagi ke masjid untuk melaksanakan sholat subuh. Iya. Sehat-sehat selalu. Iya, makasih Pak. Selamat dan mudah-mudahan selalu menjalankan tugas dengan baik. Apalagi yang ya, Neng Erin juga jualannya mudah-mudahan laris. Amin Pak Ustadz. Tapi Kan lagi puasa. Iya. Sholat subuh tutup aja dulu. Masih bareng-bareng. Ya, makasih. Ya.